Apa jadinya jika dalam tidurmu tersembunyi pesan rahasia dari langit? Mungkin tanpa sadar, mimpimu lebih bermakna daripada semua yang kau alami saat terjaga. Pernahkah Anda terbangun dari tidur, membawa sisa-sisa gambaran samar yang terasa lebih nyata daripada dunia ini? Itulah mimpi. Sesuatu yang begitu pribadi, namun juga begitu universal. Dalam gelapnya malam, mimpi menjadi jembatan antara dunia lahir dan batin. Sebuah misteri yang sejak dulu mengundang pertanyaan. Apakah ini hanya permainan pikiran atau adakah pesan ilahi tersembunyi di dalamnya? Di dalam Al-Quran, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam lembaran agung surah Yusuf, Allah mengabadikan percakapan penuh makna antara seorang anak dan ayahnya. Yusuf saat itu masih seorang bocah polos mendatangi ayahnya, Nabi Yakub. Dengan wajah penuh keheranan dan rasa ingin tahu, ia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 4. Bukan mimpi biasa. Bukan sekadar bunga tidur yang cepat berlalu. 11 bintang matahari dan bulan. Simbol-simbol besar. Semuanya sujud dalam mimpinya. Bagi seorang ayah biasa, mungkin mimpi seperti ini akan dianggap angin lalu. Namun Nabi Yakub bukanlah ayah biasa. Ia adalah seorang nabi, seorang manusia pilihan yang diberi hikmah dan ketajaman hati. Nabi Yakub segera menangkap bahwa ini adalah isyarat besar dari Allah. Bukan hayalan anak kecil, bukan ilusi malam, melainkan ilham. Petunjuk dari Tuhan tentang nasib istimewa yang menanti Yusuf. Dengan penuh kasih, Nabi Yakub tidak langsung menafsirkan mimpinya di depan orang banyak. Ia memahami bahwa karunia besar selalu dibarengi ujian besar. Ia tahu keistimewaan ini bisa menimbulkan rasa dengki, terutama dari saudara-saudara Yusuf yang lain. Maka ia berkata, memperingatkan anak kesayangannya, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surah Yusuf ayat 5. Dari momen kecil ini, tersingkap sebuah pelajaran besar. Bahwa mimpi bisa menjadi isyarat tentang perjalanan hidup. Namun hikmah sejati adalah menyikapi isyarat itu dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kerahasiaan. Sampai saatnya Allah sendiri yang mengungkapkan segalanya. Nabi Yakub meyakinkan Yusuf bahwa Allah akan membimbingnya, mengajarkannya menafsirkan peristiwa-peristiwa, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan kelak mengangkat derajatnya seperti para nenek moyangnya, Ibrahim dan Ishak. Mimpi itu bukan sekadar awal sebuah cerita. Ia adalah janji. Janji tentang perjalanan yang penuh luka dan pengkhianatan, namun berakhir dalam kemuliaan yang luar biasa. Dan semua itu bermula dari sebuah mimpi. Dalam Hazanah Keimanan, Al-Quran mengajarkan bahwa mimpi bukan sekadar lintasan pikiran saat kita terlelap. Mimpi bisa menjadi media komunikasi suci. Satu jalan yang digunakan Allah untuk berbicara dengan hamba-hambanya yang terpilih. Kadang, mimpi menjadi wahyu, membawa perintah yang jelas. Kadang,
ia menjadi peringatan, membisikkan isyarat agar manusia waspada terhadap cobaan yang akan datang. Dan kadang, mimpi menjadi rahmat tersembunyi, membawa ketenangan hati, petunjuk, atau kabar gembira yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang bersih. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam tidur sucinya, ia menerima sebuah perintah yang mengguncangkan, mengorbankan putra yang sangat dicintainya, Ismail. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Saffat, ayat 102. Bagi Nabi Ibrahim, mimpi itu bukan sekadar bayangan tanpa makna. Ia tahu ini adalah perintah langsung dari Tuhannya. Tanpa keraguan, ia bersiap melaksanakan, menunjukkan ketundukan total kepada kehendak Allah. Dan pada puncak ketaatan itulah, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan besar. Sebuah pelajaran agung tentang keikhlasan dan pengorbanan. Begitu juga dalam perjalanan kenabian Muhammad SAW. Sebelum hijrah, sebelum kemenangan besar diraih, Rasulullah SAW sering menerima mimpi yang jelas dan nyata. Dalam sebuah hadits disebutkan, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bermimpi melihat dengan sangat nyata arah pergerakan dakwahnya, bahkan lokasi-lokasi penting dalam misinya. Salah satu contohnya, beliau bermimpi tentang penaklukan Mekah. Suatu kabar yang menguatkan hati para sahabat di tengah masa-masa penuh tekanan. Mimpi itu bukan sekadar penghibur dalam kesulitan. Mimpi itu adalah janji kemenangan, tanda bahwa perjuangan mereka, walau berat, tidak sia-sia. Dan betul, satu persatu mimpi itu menjadi kenyataan dengan izin Allah. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah, mimpi memiliki kedudukan mulia. Sebagai wahyu, membimbing jalan para nabi. Sebagai peringatan, melindungi umat dari bahaya. Sebagai rahmat, menguatkan hati yang lelah. Mimpi adalah bahasa halus, bisikan penuh rahasia, yang hanya dipahami oleh mereka yang menjaga hatinya tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Di era modern, ketika sains mencoba memahami segala sesuatu melalui logika dan observasi, dunia mimpi tetap menjadi wilayah yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Dua nama besar dalam psikologi, Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung, tampil sebagai pelopor yang berusaha membongkar tabir mimpi, menggunakan pendekatan ilmiah dan analisis jiwa manusia. Sigmund Freud dalam bukunya The Interpretation of Dreams menyatakan bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar. Bagi Freud, mimpi merupakan ekspresi dari keinginan-keinginan tersembunyi yang tidak bisa atau tidak boleh muncul ke permukaan saat seseorang sadar. Freud percaya bahwa dalam tidur, sensor moral kita melemah. Maka, hasrat-hasrat terpendam baik berupa keinginan, ketakutan, maupun konflik emosional mencuat dalam bentuk simbolik dan metaforis. Namun, Freud memandang mimpi terutama dari sisi individu sebagai cerminan pengalaman personal, trauma masa kecil, atau dorongan biologis. Berbeda dengan Freud, Carl Jung melihat mimpi dari perspektif yang lebih luas. Menurut Jung, mimpi tidak hanya berisi keinginan pribadi. Mimpi membawa pesan dari ketidaksadaran kolektif.
gudang arketip dan simbol universal yang diwariskan oleh seluruh umat manusia. Jung memperkenalkan konsep bahwa dalam mimpi, kita terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Simbol-simbol seperti air, gunung, ular, atau cahaya muncul berulang kali di berbagai budaya karena mereka berasal dari jiwa manusia yang sama di seluruh dunia. Mimpi, bagi Jung, adalah jembatan antara jiwa individu dengan kesadaran kolektif umat manusia. Namun, di balik semua upaya rasional ini, ada sebuah ruang yang tetap tak tersentuh. Ruang yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori psikologi atau data statistik. Itulah ruang spiritual. Disitulah Al-Quran mengingatkan kita bahwa tidak semua mimpi bisa dipahami dengan akal semata. Ada mimpi yang mengandung ilham, peringatan, atau wahyu yang hanya bisa ditafsirkan melalui hati yang beriman dan hubungan yang jernih dengan Allah. Sains boleh berbicara tentang mekanisme otak. Psikologi boleh membahas simbol dan alam bawah sadar. Tetapi pesan ilahi dalam mimpi hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang bersedia mendengarkan suara yang halus. Suara dari langit. Di dunia yang serba logis ini, di mana segala sesuatu harus terukur dan terdefinisi dengan pasti, Al-Quran mengingatkan kita akan satu dunia lain. Dunia yang sunyi, halus, dan penuh makna tersembunyi. Dunia mimpi. Dalam tidur yang lelap, ketika logika manusia beristirahat, terkadang Allah mengirimkan ilham, petunjuk, bahkan pertolongan. Mimpi bukan hanya sisa imajinasi, ia bisa menjadi isyarat dari Tuhan untuk membimbing, mengingatkan, atau menguatkan jiwa yang mencari kebenaran. Namun, Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam menyikapi mimpi. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, mimpi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, mimpi yang datang dari Allah. Ini adalah mimpi yang membawa kabar gembira, peringatan, atau bahkan wahyu bagi para nabi. Mimpi seperti ini biasanya terasa jernih, damai, dan meninggalkan kesan mendalam di hati. Kedua, mimpi yang berasal dari diri sendiri. Refleksi dari apa yang kita pikirkan, rasakan, atau alami sepanjang hari. Kadang mimpi ini hadir sebagai kelanjutan dari kecemasan, harapan, atau ketakutan kita sendiri. Ketiga, mimpi yang datang dari setan. Mimpi-mimpi buruk yang mengusik, menakut-nakuti, atau membuat hati resah tanpa sebab jelas. Setan membisikkan mimpi ini untuk menanamkan rasa takut, putus asa, atau keraguan. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik adalah dari Allah, dan mimpi yang buruk adalah dari setan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, ketika seseorang terbangun dari mimpi baik, ia dianjurkan untuk bersyukur dan menceritakannya kepada orang-orang yang ia percaya. Namun jika mengalami mimpi buruk, Rasulullah SAW mengajarkan agar meludah kecil ke sebelah kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi itu, dan tidak menceritakannya kepada siapapun agar tidak semakin menguatkan ketakutan dalam hati. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dibuat bingung oleh mimpi-mimpi aneh yang terasa nyata. Ada yang datang seperti bayangan samar, ada pula yang membekas hingga berhari-hari. Namun Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita, jangan terlalu bergantung pada mimpi,
seolah-olah seluruh kebenaran hidup bergantung padanya. Tapi juga jangan meremehkannya, karena bisa jadi mimpi adalah salah satu cara Allah menanamkan tanda-tanda kecil bagi hati yang mau merenung. Mimpi sejatinya adalah bagian dari dialog batin antara manusia dan Tuhannya. Tanda-tanda kecil yang kadang menggiring kita ke jalan kebenaran, atau memperingatkan kita agar tidak tersesat dalam dunia yang penuh tipu daya. Karena di balik semua realitas dunia, ada dunia tak terlihat yang berbicara dalam bahasa simbol, ilham, dan keajaiban. Dan dalam tidur yang hening, kadang Allah mengetuk pintu hati kita dengan sebuah mimpi. Dalam dunia modern, saat suara luar begitu bising, barangkali mimpi adalah satu-satunya ruang sunyi tempat Allah masih berbicara kepada hati yang bersih. Maka, ketika malam tiba dan mata Anda terpejam, apa pesan yang mungkin sedang Allah titipkan kepada Anda malam ini? Mimpi bukan sekadar perjalanan malam. Ia adalah rahasia antara kita dan Dia yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kisah tentang rahasia mimpi dalam Al-Quran hari ini menambah wawasan dan menginspirasi perjalanan hidup kita semua. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman dan keluarga, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mencari ilmu dan mendekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.